Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu, jangan pada ngobrol bu, biar anteng, ya bu ya, bu. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati dan cintai, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Husna, guru kita Bapak Al-Ustadz Bukhari Muslim, mata'anallah bituli hayatihi, amin ya rabbal. Juga guru kita Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Zainal Abidin, mata'anallah bituli hayatihi. Bu, itu pada ngobrol baik ibu-ibu. Bu, jangan bagi makanan, enggak. Jangan ngobrol bu, bentaran saya ngomong enggak lama. Ini karena permintaan Ustadz Bukhari, katanya Habib aja langsung yang ngisi. Saya bilang yang lain aja Ustadz yang ngisi, jangan saya. Udah Habib aja maulid yang ngisi, Habib semua yang ngisi. Ya. Jadi saya bilang sama Ustadz Bukhari, enggak lama saya ngomong. Jadi mohon ibu-ibu biar tenang, ntar abis kelar saya ngomong, habis doa ngomong dah, terserah dah ngalor ngidul kayak mana kayak. Ya bu ya, bu, ayo kita. Juga yang saya hormati Al-Ustadz Solihin Hussein, Al-Ustadz Haji Ondi, juga para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa mahabbah saya. Juga yang saya hormati para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Bu, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan sirah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembacaan maulid tadi
Itu adalah acara inti daripada peringatan Maulid. Intinya udah tadi itu Pak. Ya. Kalau ceramah ini tambahan aja. Tambahan doang. Dan penceramah Maulid sepantasnya ngomongnya udah tentang Nabi aja. Jangan ngomong ngelantur. Ya Pak. Semuanya yang berkaitan dengan Nabi. Seperti qori. Qori kalau baca Al-Quran di acara Maulid bacanya ayat tentang kemuliaan Nabi. Nah penceramah juga kalau mau ngomong di acara Maulid ngomongnya tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangin tuh isi Maulid. Jangan ngomong yang kagak semenggah, apalagi gala politik di bawah-bawah. Banyak gak sekarang nih Pak itu? Apalagi zaman mau pemilu begini nih. Saya sering ngomong Habib Umar bin Hud Al-Attas, beliau bikin Maulid tuh Pak, ngotong kambing 1000. Habib Umar bin Hud Cipayung tuh Al-Attas, beliau kalau bikin Maulid motong kambingnya 1000 ekor. Itu kalau motong kambing 1000 ekor itu semuanya yang hadir ke jamu berapa ribu orang tuh. Wah, kambingnya 1000, berasnya berapa? Itu satu pun kagak ada yang ceramah. Jadi baca Maulid doang udah. Baca Maulid, asyraqal, habis itu baca lagi Maulid, habis itu doa, sambutan satu orang, sambutan dari Habib Umar. Bu, itu ya Allah ribut amat. Woi. Anak-anak jangan berisik. Shh. Jangan berisik, dengerin sini. Syaratnya ngaji itu kalau pengen manfaat, dengerin. Ya Bu. Iya jangan ngobrol sana sini jangan. Kalau lagi ini kan lagi ngaji nih. Ya. Lagi ngaji. Kalau lagi ngaji pengen manfaat, yang kita dapat ilmu pakai adab. Kayak sholat, kita sholat kalau pengen diterima pakai adab. Kalau pengen sempurna kita punya sholat manfaat, yang sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar, sholatnya yang betul-betul rukun, syarat dan adabnya dipakai. Syaratnya, rukunnya, adabnya, adab sholat biar bagus pakaiannya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah dalam Al-Quran. Baru sholatnya itu akan mencegah dia daripada segala kemungkaran. Begitu juga ngaji. Kalau pengen ngaji ilmu kita jadi manfaat, tambah mendekatkan kita kepada Allah, ngajinya harus pakai adab, pakai peraturan. Jangan ngobrol, dengerin. Jangan lagi ngobrol, wirid aja kagak boleh. Orang lagi ngaji nih, pakai pegang tasbih, baca wirid, baca zikir, nggak boleh, dengerin. Kayak lagi dengerin khutbah Jumat. Kecuali kalau yang belakang ujung kagak kedengeran suara Habib atau suara khotib khutbah Jumat, baru boleh dia zikir. Kalau dia masih dengar suara khotib atau suara guru yang sedang mengajarkan, siapapun dengerin. Ya, kalau pengen dapat ilmu yang manfaat. Begitu ya Bu ya. Jadi zikir aja nggak boleh, apalagi kongkoh, apalagi main handphone, pakai bikin status. Entar. Ya. Sampai mana lupa saya tadi dah tuh. Habib Umar bin Hud Al-Attas itu beliau bikin maulid, motong kambingnya 1000. Yang ceramah nggak ada. Udah habis maulid, sambutan bentaran banget. Habis itu makan udah hadirin tuh. Ya. Ini kadang-kadang maulid motong kambing menatu, yang ceramah 5. Makanya benar kata Ustadz Bukhari, udah Habib aja ngomong bentaran, habis itu kelar acara. Makan. Girang nggak makan? Girang nggak? Girang. Orang ada yang hadir acara maulid, begitu baca maulid dia ngelenggut baik, begitu makan seger. Ada yang begitu tuh? Ada. Salah satu yang pahalanya besar dalam acara maulid, ngejamu. Itu besar pahalanya. It'amut ta'am. Memberikan makan
kepada yang hadir. Itu pahalanya besar banget, Pak. Ya, dari mulai tadi zikir, pembacaan maulid, ceramah, doa, termasuk yang paling besar pahalanya ngasih makan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan nih, Allah menjadikan saya kekasihnya. Allah menjadikan saya kekasihnya. Itu diantaranya sebab saya suka ngasih makan orang. Suka ngasih makan orang. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini enggak boleh ada tamu, pasti dijamu makan. Pasti itu. Bahkan dalam riwayat, kalau mau makan, nungguin tamu. Nungguin tamu dulu, baru makan. Beda sama kita, nungguin tamu pulang baru makan. Kalau Nabi Ibrahim nungguin tamu dulu baru makan. Bahkan dalam riwayat sampai beliau jalan 1 mil. 1 mil itu ibarat 1,5 kilo. Ini makanan udah siap. Nggak ada yang nemenin, jalan keluar. Nabi Ibrahim nyari orang supaya buat nemenin. Disitulah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah, sebabnya salah satunya diantaranya itu. Suka ngasih makan orang, suka sedekah. Makanya kalau peringatan maulid sama duit jangan peringatan pelit. Keluarin donatur, tuh yang kaya-kaya keluarin. Saya mah kadang-kadang suka kurang setuju gitu kalau maulid pakai minta-minta di jalanan. Kurang setuju. Emang di kampung sini kan banyak yang kaya, masa semuanya kagak punya? Kan ada yang kaya keluarin duitnya. Berapa duit maulid? 20 juta, gua 5 juta. Oh, begitu. Nambah. Orang sedekah jangan lagi buat Nabi Muhammad. Sedekah kita ngasih orang aja nambah. Sedekah buat orang biasa aja nambah. Apalagi ini sedekah buat orang yang hadir dalam peringatan maulid. Ini semuanya tetamunya Nabi Muhammad. Kita menjadi wasilah untuk menjamu tetamunya Rasulullah. Kita jadi wasilah. Kalaupun di dunia enggak dibalas, nanti di hari kiamat bakal dibalas sama Nabi. Nabi yang balas, kata Nabi, ana khairu mujazin. Aku adalah sebaik-baiknya orang yang membalas jasa. Kalau kita keluarin harta kita untuk peringatan maulid, untuk menjamu tetamunya Nabi Muhammad, nanti dibalas sama Rasulullah di sono. Di hari di mana kita butuh banget bantuan Nabi Muhammad. Ntar di sono butuh banget kita sama Rasulullah. Kata Nabi, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang enggak ngelihat aku di hari kiamat. Celaka. Orang yang enggak ngelihat Nabi celaka nanti, Pak. Karena memang Rasulullah ini sangat kita butuhkan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat Nabi pernah ditawarkan permintaan sama Nabi. Kata Nabi, ya Anas, is'alni. Wahai Anas, minta kepadaku. Engkau mau apa? Ini Sayyidina Anas tinggal sama Rasulullah bareng jadi khodimnya Nabi. Ditawarin permintaan sama Nabi. Bayangin coba ya. Ditawarin permintaan sama Nabi yang doa Nabi nggak pernah ditolak sama Allah. Sayyidina Anas, ya Anas, ente mau minta apa? Minta sama Ana. Ntar Ana mintain sama Allah. Masya Allah. Kita kira-kira kalau ditawarin begitu Pak sama Nabi, umpama nih ditawarin begitu, kira-kira yang kita minta apa? Apa? Menang nyalek apa? Apa yang kira-kira yang kita mau? Duit, mobil, harta, tanah, apa yang kita mau? Ini Sayyidina Anas nggak mikirin harta beliau, nggak pengen kaya, nggak pengen tanah lebar, ya, nggak pengen rumah besar,
nggak pengen istri cantik, nggak pengen mobil bagus, kendaraan bagus, nggak pengen. Beliau mintanya apa sama Nabi? Isfa'ni yaumal qiyamah ya Rasulullah. Isfa'ni yaumal qiyamah. Tolong aku nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Itu doang yang dipinta. Sayyidina Anas yang tinggal sama Nabi 10 tahun. Masih minta pengen ditolong sama Rasulullah. Bagaimana kita? Kadang-kadang suruh baca sholawat aja ogah. Sama maulid nggak demen. Sama sholawat dibilang nyanyi-nyanyi. Kan geblek itu orang. Sholawat dibilang nyanyi-nyanyi. Apa itu nyanyi-nyanyi? Kupingnya curek kali ya. Masa sholawat dibilang nyanyi-nyanyi? Enak gak tadi sholawat tuh? Enak gak bu? Ya. Masya Allah. Kalau lagi baca sholawat, baca kita. Ya. Keluarin suara kita. Kayak Ishfalana lana ya habibana. Keluarin suaranya. Jangan diem, melegak gue ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang jawab jangan backing vokal doang. Semua jawab. Pengen gak dapat pahala? Pengen. Coba kalau misalkan sekarang nih ada pembagian duit, satu orang sarang 100.000. Bangun, saya yakin pada nyamperin. Benar apa kagak? Giliran pahala, romanya rada-rada ogah. Baca. Ya Nabi salam. Orang yang bersolawat sama Nabi sekali, Allah kasih rahmat 10. Bayangin coba. Rahmat Allah jangan lagi sampai 10. Satu aja cukup buat nyelamatin kita di hari kiamat. Apalagi 10. Satu solawat 10 balasannya dari Allah. 2 solawat 20. 10 solawat 100 Allah kasih rahmat buat kita. Baca. Kalau lagi peringatan maulid, ya dibaca sholawat tuh bareng-bareng. Nikmat. Ya. Tuh Sayyidina Anas minta syafaat sama Nabi. Isfa'ni yaumal qiyamah ya Rasulullah. Karena memang paling kita butuhkan. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun ya Anas, ana fa'ilun. Aku akan kerjakan. Nanti aku akan kasih syafaat engkau ya Anas. Enak udah Sayyidina Anas tuh. Salah satu sahabat yang bakal mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Pengen gak kita ditolong sama Nabi Muhammad? Pengen gak? Nabi Muhammad ini Pak ngasih syafaat bukan khusus buat umatnya, bahkan umat-umat para anbiya yang lain. Nanti ketika mereka putus asa meminta syafaat kepada nabi-nabinya, mereka akan meminta syafaat kepada Nabi kita Muhammad. Pemimpin nih yang mimpin manusia di hari kiamat Rasulullah. Sayyidina Anas begitu dikabulkan permintaannya sama Nabi, nanya lagi. Ini Sayyidina Anas pinter, tahu. Ini nanti orang di hari kiamat penuh. Banyak bejubel. Susah nanti nyari Nabi. Susah nyari Rasulullah. Tuh orang di Arafah kalau lagi wukuf, kita nyari orang susah Pak. Janjian sama orang, ketemu di Arafah ya. Itu nyari orang susah, orang jutaan di Arafah. Bagaimana di hari kiamat? Miliaran manusia nanti kumpul di padang mahsyar. Bagaimana nyarinya? Makanya Sayyidina Anas tanya sama Nabi, ya Rasulullah, aina ajiduka? Engkau akan menolong aku nanti di hari kiamat, tapi di mana saya akan ketemu engkau ya Rasulullah? Nemuinnya di mana? Tuh. Kata Nabi SAW, cari tajiduni fi thalathati mawadhi', kata Nabi SAW. Kau akan ketemu aku di 3 tempat.
Ya, kata Nabi, cari aku di 3 tempat. Yang pertama, cari aku di mizan. Mizan, Pak. Artinya apa mizan? Timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Tempat manusia nanti ditimbang amalnya. Itu Nabi nanti di situ nyatronin. Ngeliatin umatnya yang lagi ditimbang. Nabi lihat nanti tuh. Nabi bantu umatnya supaya amal baiknya lebih berat daripada amal aku di situ nanti. Bayangin Pak, sayangnya tuh Nabi sama kita, sayang. Manusia yang benar-benar sayangnya bahkan melebihi sayangnya orang tua kita sama kita. Makanya pantas kalau kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai kalian lebih mencintai aku dibandingkan semua manusia yang ada di dunia. Kalau kita masih ada orang yang lebih kita cinta dibanding Nabi Muhammad, berarti iman kita belum sempurna. Itu kata Nabi SAW. Karena Nabi yang paling cinta sama kita. Melebihi orang tua kita kan sayang banget. Orang tua sayang gak sama kita, Bu? Sayang gak? Sayang, orang tua kita sayang banget kan sama kita. Rela berkorban. Itu orang tua kita buat kita. Sayang. Nabi lebih sayang sama kita dibandingkan orang tua kita sayang sama kita. Coba, Nabi sayang kita nih, belum kita ada, Nabi udah doain kita. Kita belum ada nih, dulu Nabi Muhammad SAW kan kita belum ada, Nabi udah doain kita. Nabi sedih dengan kejadian-kejadian yang akan menimpa umatnya di akhir zaman. Itu Nabi sedih. Nih ngelihat kita sekarang di akhir zaman nih begini modelnya nih, zaman udah amburadul hancur, Nabi sedih. Tuh Palestina tuh diserang tuh ya, Palestina diserang sama Zionis Yahudi keparat, biadab. Nabi sedih gak? Sedih banget. Kita lagi jalan ketusuk duri aja Nabi sedih, berasa tuh Nabi. Ya Allah, sayang banget sama kita. Sampai sekarang setiap amal kita diperlihatkan sama Nabi SAW. Amal ibadah kita tuh diperlihatkan sama Nabi. Tiap minggu dilihat umatnya. Bapak Fulan bin Fulan, orang kampung Kelapa Dua. Nih Bapak Fulan bin Fulan ya Rasulullah, orang Kelapa Dua, lagi hadir pengajian. Tuh Nabi lihat, dilihat semua. Jangan pakai kita, ini ada orang kadang-kadang yang berdegong. Ini hadis Nabi loh. Hadis sahih bahwasannya setiap minggu Nabi Muhammad melihat amal-amal umatnya semua. Ini kadang ada yang berdegong. Tahu berdegong, Pak? Ada orang yang kagak percaya. Loh kan banyak. Ya, dia mau samain alam dunia sama alam malakut. Alam sudah Nabi SAW udah dekat dengan Allah Subhanahu, jangan ente samain. Mau disamain alam dunia sama alam, ya diperlihatkan. Duduk ngaji, kalau yang Nabi lihat perbuatan baik, hamidallah, Nabi alhamdulillah, girang Nabi. Ngelihat umatnya pada kumpul begini nih, girang Rasulullah. Wa in wajada ghaira dzalik, kalau Nabi dapatkan amal umatnya selain kebaikan, nih ya Rasulullah, nih Bapak Fulan bin Fulan nih, orang Kelapa Dua juga ini tuh. Ya Allah, lagi di pos ronda ini, lagi pada main gaple tuh umpama. Orang-orang pada maulid, dia lagi nongkrong bae, lagi nyekek botol umpamanya. Lagi kekedik baik tuh. Tahu kekedik, Pak? Main gitar. Kalau Nabi dapatkan amal umatnya bukan kebaikan, istighfarullah, Nabi minta ampun kepada Allah, dimintain doa, minta sama Allah, ya Allah ampuni Fulan bin Fulan tuh. Sayang Nabi sama kita. Makanya di hari kiamat nanti Nabi nungguin di mizan yang pertama. Kalau kamu tidak mendapatkan saya di mizan ya Anas, saya ada di Shiratal Mustaqim.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap umatnya yang ngejembat Siratul Mustaqim, Nabi doain. Nabi angkat tangan, ya Rabbi salim, ya Rabbi salim, ya Allah selamatin dia, ya Allah selamatin dia. Nungguin Nabi tuh sambil ngedoain supaya umatnya semuanya bisa menyeberangi Siratul Mustaqim. Kan jauh Pak, 3000 tahun perjalanannya. 3000 tahun perjalanan Siratul Mustaqim. Naik 1000 tahun nanjak. Rata 1000 tahun, turunan 1000 tahun. Itu Siratul Mustaqim, bukan jembatan kayak jembatan Bojongkulur, bukan. Ini jembatannya terbuat dari adaqu minasya'r. Dibilang lebih tipis dari rambut. Tuh jembatannya. Wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam dari pedang. Perjalanan 3000 tahun. Kalau menurut logika, kalau pakai kaki biasa begini nih, nggak bakalan nyampe. Jangan lagi itu yang lebih kecil dari rambut. Kita jalannya di kabel listrik noh. No disutet pengen tahu. Latihan sono no. Itu aja juga susah. Bener apa enggak? Jadi yang menyelamatkan amal ibadah kita, taatnya kita kepada Allah, dan dibantu dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita yang nyelamatin tuh. Udah gitu itu tanjakan itu jembatan, bawahnya api neraka. Kata salah satu ulama, ada amalan yang bikin Siratul Mustaqim jadi pendek. Dikatakan setiap habis sholat jangan tinggalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Lah diem bae rumahnya. Emang gak pernah dibaca? Kan ada tuh habis sholat kan, asyhadu an la ilaha illallah, kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Kan habis 3 kali kan baca itu. Habis itu kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu baca 4 kali. Baca 4 kali, dikatakan siapa orang yang selalu membaca ini setiap habis sholat 4 kali, maka itu Siratul Mustaqim akan dijadikan seperti 4 ziro. Jadi 4 ziro kali 4, jadi 16 ziro. Ziro itu hasta, 1 hasta setengah meter. Kalau 16 ziro berarti 16,5 meter. Kalau setengah meter berarti 8 meter. Jadi Siratul Mustaqim yang tadinya perjalanannya 3000 tahun jadi cuma 8 meter. Jauh gak bedanya? Jauh gak? Baca makanya tuh. Ini kadang-kadang habis sholat assalamualaikum bring. Males. Gak mau duduk dulu, baca dulu gitu. Ya dulu nih assalamualaikum pergi. Assalamualaikum pergi. Ada lagi assalamualaikum diem kayak balang keinjek. Ada kayak begitu? Ada gak? Kemudian kata Nabi SAW, kalau enggak ada di Siratul Mustaqim, cari aku di haud. Haud apa artinya? Telaga. Nabi punya telaga nanti di hari kiamat, namanya Telaga Kautsar. Itu punya Nabi SAW. Kalau di doa maulid kan ada tuh, Allahumma skina min haudhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami minum ya Allah dari telaga Kautsar nabimu, Nabi Muhammad. Syarbatan, satu tegukan, haniatan mariatan, yang menghilang, yang enak, yang menghilangkan rasa haus.
La nadma'u ba'daha abada, yang kami tidak akan haus selamanya setelah itu. Tuh. Orang nanti kalau masuk surga mesti minum dulu telaga Kautsar. Jadi nanti masuk surga enggak ada haus. Enggak ada orang di surga haus, enggak ada. Lapar, enggak ada. Kayak sekarang nih kita lapar pengen buat makan kebuli umpama. Ada. Di surga nggak ada haus gitu nggak ada. Nanti minum telaga Kautsar Nabi. Ada yang minumnya pakai gelas, ada yang minumnya langsung disuapi pakai tangan mulia Nabi kita Muhammad. Langsung ada yang disuapi nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nikmat gak? Nikmat gak? Habis minum telaga Kautsar nggak haus lagi udah masuk surga. Tuh, karena nanti kita minum di surga tuh bukan minum haus, tapi minumnya nikmat. Orang nanti minum di surga nggak ada minum haus, nggak ada. Haus itu enak gak? Apa kita haus enak gak? Orang kalau kehausan enak gak? Nggak ada nggak enak di surga. Kalau masih ada haus berarti masih ada nggak enak di surga. Nggak ada haus. Nanti orang minumnya nikmat seperti minum kopi. Ya, orang kan kalau minum kopi minum apa? Nikmat, diserubut. Kan begitu. Nggak ada orang minum kopi glek 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 glek. Ngopi begitu, bukan ngopi namanya lo itu ya. Haus lo itu ya. Nanti orang minum di surga tuh minum nikmat semua. Minum telaga Kautsar. Nanti aku tempat ketiga aku akan berada di telaga Kautsar. Aku tungguin umatku. Nabi nggak mau masuk ke dalam surga dulu sebelum nungguin umatnya pada kumpul di situ. Ya Allah, sayang apa enggak Nabi sama kita, Pak? Sayang apa enggak? Sayang sama kita. Makanya kita biar bikin bangga Nabi, ya, bikin bangga, hidupkan sunnah Nabi, jalankan perintahnya, jauhi, tinggalin larangan-larangan Nabi. Kalau kita sayang sama Nabi, itu lakukan dan perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para hadirin jamaah sekalian, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.